Ini dia smartwatch terbaru dari Advan W1E. Smartwatch minimalis tipis AMOLED yang desainnya terlihat ultra bingits. Di video ini saya akan coba tes beberapa fitur dan saya akan menyampaikan user experience saya, kelebihan serta kekurangannya. Untuk warna yang saya pilih kali ini adalah warna silver grey. Dia ada 3 pilihan warna. Bosan lah ya kalau misalnya hitam mulu ya. Dari segi tampilan ini keren banget sih, tetapi juga terlihat mirip seperti si Ultra yang tadi saya bilang kalau kata teman-teman di komentar ya. Build quality yang solid, finishingnya bagus dibagi dua. Untuk yang di bagian atasnya ini dia glossy, sedangkan di case bodinya ini modelnya matte finish ya atau doff gitu. Tuh di bagian belakang pastinya memakai PC plastik warna hitam. Strap juga terbilang bagus, lentur, tidak tebal dan tidak tipis. Di bagian diameternya kalau menurut saya sendiri ini terbilang tipis ya, bisa dilihat, dan juga untuk diameternya juga tidak terlalu besar. Saya ukur untuk ketebalan di bagian heart rate sensornya keseluruhannya ini ada di 11 mm lebih aja, nggak nyampe 12 mm. Sedangkan diameternya ada di 44 mm lebih dengan lak to lak 51 mm lebih. Di bagian strap menggunakan 20 mm lebar strapnya ya. Jadi kita bisa ganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya ini mirip-mirip atau sama. Berat dari keseluruhan smartwatch-nya kalau saya timbang dia nggak nyampe 50 gram, di 48,2 gram aja. Ini menurut saya ringan banget ya, dan diameternya yang tidak terlalu besar. Jadi buat pergelangan tangan saya yang kecil ini masih masuk, bisa dilihat. Ini lingkar pergelangan tangan saya di 16 cm. Bagian displaynya ini cakep menurut saya. Warna AMOLED-nya gonjreng banget. Watch face analog detiknya juga ini menyapu ya. Dia bisa dilihat tuh. Beuh, cakep banget. Desainnya minimalis, ringan, dan tidak besar. Kalau saya tes untuk di outdoor, AMOLED layarnya ini benar-benar cakep ya. Masih bisa terlihat dengan jelas sampai flicker layarnya ini di kamera saya. Di bagian touchscreen-nya kalau menurut saya ini bagus, smooth, dan ringan ya UI-nya nih. Cakep. Watch face pilihannya juga terbilang ini cukup banyak. Kita bisa tap, sentuh, dan tahan. Di sini terlihat, mantap banget ya. Smooth. Dan kita bisa ganti-ganti lagi dengan tombol crown-nya ini. Diputar aja. Lalu juga kita bisa tambah dari aplikasinya. Untuk aplikasinya sendiri sudah menggunakan aplikasi dari Advan ya. Nama app-nya adalah Advan SW. Di sini kita bisa menambahkan beberapa pilihan watch face. Saya download 3 watch face. Ini bisa menampung ke smartwatch-nya dan kita bisa lihat di sini diperkategorikan. Lalu untuk pilihan watch face custom juga kita bisa pilih yang salah satunya yang ini ya. Kita bisa custom pilihan watch face dari galeri smartphone kita. Di app-nya ini juga kalau kita perhatikan bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava, Health Connect ini bisa. Fungsi crown-nya sendiri selain diputar dia juga bisa ditekan ya atau di double klik. Ini untuk mengganti tema atau view UI tersedia 5 pilihan tema. Dan menurut saya ini UI-nya benar-benar cakep ya. Smooth dan bisa dilihat tuh. Smooth banget. Sedangkan tombol yang bawah ini fungsinya untuk masuk ke mode sport olahraga yang terbilang mode olahraganya cukup banyak ya. Tapi dia belum built-in GPS. Kalau saya tes di sini ada timer waktu penghitung mundur dan tampilannya seperti ini. Kita bisa slide ke bawah segini dong ya data informasi olahraganya. Saya slide ke kiri dia tidak ada untuk Bluetooth music dan tidak ada root back karena belum built-in GPS pastinya. Lalu tombol yang atas fungsinya untuk meredupkan layar aja nih guys, tidak ada fungsi apa-apa ya. Fitur Bluetooth call pastinya ready, disediakan lubang speaker dan mic. Saya coba tes menggunakan smartphone dari Samsung A55, bisa mengangkat telepon langsung dari WhatsApp call di smartwatch ini. Notifikasi chat masuk juga ini terbilang cakep ya. Ini bisa dilihat dia punya tampilan pesannya bisa berjalan sendiri. Animasinya cakep, smooth, ringan, tetapi memang bukan yang full karakter ya, terbatas gitu guys. Tapi ini udah cukup oke dibandingkan tipe smartwatch kebanyakan lainnya mesti di slide gitu manual ya. Untuk baterai sendiri kapasitasnya 300 mAh yang lumayan menurut saya ya. Tidak besar juga tidak kecil. Kalau saya tes tanpa always on display ini terbilang irit. Selama pemakaian saya beberapa hari nggak nyampe seminggu sih, ini turunnya tidak sampai 30%, hanya sekitar 25% dari 100%. Menurut saya cukup irit ya kalau tanpa always on display. Sekali lagi nih, kita lihat untuk fitur-fitur lainnya yang tersedia di smartwatch Advan ini yang harganya cuma 300 ribuan. Di sini ada heart rate monitor pastinya sebuah smartwatch yang bisa berjalan secara dinamis atau berkelanjutan dan dia ini berjalan 24 jam nonstop di background belakang. Lalu juga ada yang namanya SpO2 pastinya dia juga sama seperti heart rate. Stress level pastinya juga tersedia. Pengingat minum di sini juga ada ya. Jadi kita bisa menambahkan jumlah air yang sudah kita minum
ke smartwatch ini. Pelacakan siklus kewanitaan juga tersedia. Saya coba tes untuk remote kameranya. Oke, dia langsung terhubung ke aplikasi dan kita tes. Salah satunya kita tap. Oke, di sini flashlight-nya aktif, saya nonaktifkan dulu. Saya coba sekali lagi. Oke, menurut saya ini ada jeda waktu ya. Jadi saya mesti tap sampai 2 kali baru bisa menyimpan fotonya. Jadi berasanya ada delay. Di sini ada pemutar musik ya pastinya ya. Ini layarnya gonjreng banget. Saya turunin untuk kecerahan layarnya yang paling rendah ya levelnya. Untuk fitur fine point saya coba tes di sini. Oke, sangat kencang suaranya di smartphone kita dan ada getar juga. Fitur tambahan lain seperti timer, alarm, stopwatch, jam dunia ready. Senter juga ada, dia menggunakan dari layar ya senternya, bukan senter fisik. Kemudian kalkulator juga tersedia. Games juga ada. Kita lihat gamesnya di sini ada. Oke, cuma ada satu pilihan aja ya gamesnya. Dan di pengaturan tampilan kecerahan layar dia masih belum ada auto, masih model manual di slide. Lalu screen time off bisa sampai 30 detik. Untuk always on display kita lihat di sini kita bisa aktifkan, dia ada pilihan gaya yang cukup banyak ya untuk AOD-nya pilihannya. Dan salah satunya saya pakai untuk layar di backup off, ini dia ini bisa ya, ternyata ya, kirain tidak bisa. Dan saya coba tap to wake, dia tidak bisa. Saya raise to wake juga tidak bisa. Untuk fungsi tombol bawah ini kita bisa edit ya guys. Ini bisa dibikin mode latihan atau yang lainnya nih guys. Ya kesimpulannya smartwatch dari Advan W1E ini terbilang desainnya stylish, minimalis, ringan, dan cocok buat yang punya pergelangan tangan kecil seperti saya. Terutama untuk di bagian harga dia cukup murah ya, di 300 ribuan, layarnya sudah AMOLED. Buat teman-teman yang udah pernah coba si Advan seri W1E ini, bisa tulis di kolom komentar user experience-nya ya, apa aja yang menjadi keluhan serta kekurangannya, bisa tulis di kolom komentar. Ya kurang lebih mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. User experience saya menggunakan Advan W1E kurang lebih nggak nyampe 1 minggu sih ya. Thanks for watching, yang sudah menonton, saya Freddy and bye.